Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro News dan dalam segmen ini kita akan berbincang dan membahas terkait dengan kesiapan menyambut pemudik di pelabuhan dan juga di bandara. Untuk itu saya akan langsung perkenalkan terlebih dahulu kepada narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV Jawa Tengah. Ada dari Regional Manager Operasional dan Komersial PT Pelindo 3 Regional Jateng, Pak Wahyu Agung Prihartono. Selamat siang, Pak. Selamat Wahyu. siang. Apa kabarnya? Baik ya. Kita juga sudah kedatangan Airport Operation and Service PT Angkasa Pura I, Pak Agustina. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang ya. Nah, kita langsung aja bahas bagaimana kesiapan dari untuk Lebaran tahun 2019 ini. Kalau di pelabuhan sendiri bahkan sudah diprediksi bahwa nantinya nih akan pemudiknya meningkat ya, Pak, 15% ya. Bagaimana, Pak? Ya. Kami justru ditarget sampai di 20%. Jadi rencana nanti di target penumpang yang kita akan hire nanti sekitar 6.500 penumpang, yang itu nanti akan kami mobilisasi dari sentranya dari Semarang, dari Tanjung Mas. Penumpang-penumpang nanti akan didatangkan dari Pontianak, kemudian Sampit, kemudian Ketapang. Dari lokasi-lokasi tersebut nanti diangkut sama armada-armada kapal penumpang, dalam hal ini adalah PT PLNI dan armada-armada dari Dharma Lautan, yang nanti akan dibawa ke Tanjung Mas Semarang, dan dari situ baru nanti dipindahkan melalui bis untuk menuju ke beberapa kota-kota di sekitar Semarang, seperti di Tegal, ke Jogja, ke Pekalongan, dan sebagainya. Pak, 20% itu kan memang kalau dilihat peningkatannya cukup baik begitu ya. Iya. Nah, apakah kemudian faktornya ini masyarakat sudah mulai melihat nih bahwa pelayanan di pelabuhan pun menggunakan moda transportasi kapal ini sudah baik, atau semata-mata hanya jadi jangan sampai ya, jangan jadi second opinion bahwa tiket yang lain-lain mahal gitu. Ya, yang pasti kami evaluasi dari tahun ke tahun, dari tahun 2015, 16, 17 sampai dengan 2018, itu memang kecenderungan ada peningkatan arus penumpang. Dari sisi itu kami mengartikan bahwa peluang masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi laut itu ada peningkatan. Dan apalagi nanti ini dikemas dengan skema yang mudik gratis, sehingga mungkin itu menambah daya tarik mereka-mereka yang akan menggunakan sarana tersebut, sarana kapal. Kita tadi memang singgung-singgung bahwa masalah tiket ya, Pak ya. Betul. Nah, ini yang dari kemarin juga bikin cukup ini ya, Pak, heboh ya, Pak. Apakah tapi juga tahun ini sendiri kalau di Bandara Ahmad Yani diprediksi juga akan meningkat, Pak, pemudiknya? Baik, mungkin sedikit kami sampaikan bahwasanya kita ketahui semua sampai saat ini juga traffic pertumbuhan baik pesawatnya maupun penumpangnya sendiri sampai saat ini di bandara kita, di Bandara Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang, memang masih cenderung menurun ya. Masih cenderung menurun. Nanti sampai saat periode posko pun kami dari jajaran PT Angkasa Pura I cabang Jenderal Ahmad Yani Semarang tidak memprediksi pertumbuhan yang sangat signifikan. Kami akan melihat ya mungkin sedikit pesimis dengan kondisi real di lapangan dan bagaimana moda transportasi lainnya saat ini sangat-sangat menjadi idola, seperti yang tadi disampaikan dari rekan kita dari Pelindo, maupun juga kereta api, maupun juga beberapa ruas tol Trans Jawa yang sudah terbuka saat ini, sehingga beda 200-300 ribu mungkin ya dibandingkan dengan moda transportasi lain, para pengguna jasa masih memilih yang lebih murah dan mungkin lebih efisien. Meskipun dari sisi waktu masih kami di transportasi udara masih menjadi andalan untuk efisiensi waktunya. Oke, tapi itu tidak juga menutup kemungkinan akan antisipasi yang kemudian dilakukan apabila memang nantinya akan ada peningkatan ataupun lonjakan jumlah penumpang ya, Pak. Nah, antisipasinya yang dilakukan di bandara sendiri apa? Kemarin kami sudah melakukan rapat internal maupun eksternal
pertama untuk persiapan pelaksanaan posko angkutan Lebaran tahun 2019, di mana jatuh pada tanggal 29 Mei sampai dengan 13 Juni nantinya. Di mana kami selaku pengelola bandar udara bersama stakeholder dan para mitra kerja dan mitra usaha berkomitmen untuk mensukseskan program nasional, kelancaran para pemudik maupun juga pada saat arus baliknya semuanya semoga bisa berjalan dengan aman dan lancar. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya kami akan mengaktifkan posko terpadu. Kami menyebutnya posko terpadu, di mana di situ ada selain pengelola bandar udara, operator pesawat udara, TNI, Polri, dan stakeholder lain yang terjalin dalam suatu komunitas bandar udara akan bergantian secara sip. Kita akan berdinas dan bertugas untuk menjaga kelancaran. Terkait dengan antisipasi lonjakan, sampai saat ini kami sudah menerima permohonan kurang lebih 5-6 flight untuk extra flight, di mana yang tujuannya atau rutenya masih di luar Jawa, seperti di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar maupun juga Batam, dan juga satu pangkalan bun dari salah satu maskapai lainnya. Oke, itu kan kalau dari segi tadi posko pengamanan yang mungkin tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Tapi kalau untuk penambahan fasilitas sendiri apakah ada? Oke, kalau penambahan fasilitas, alhamdulillah semuanya lebih kepada ke pelayanan. Kami memberikan beberapa tambahan nilai tambah, yaitu menghiasi bandara kami dengan ornamen-ornamen yang identik khas Jawa Tengah ataupun Semarang, seperti mungkin Mbak Yana sudah pernah ke terminal kami melihat ada ornamen gereja Belenduk, ada kapal Borobudur atau Penisi, dan juga Gambang Semarang. Nah, itu semua tidak lebih dari untuk memberikan rasa nyaman, nyaman lah kepada para pengguna jasa kami di terminal. Meskipun kondisi saat ini masih sepi untuk traffic penumpang maupun pesawat, namun kami optimis, apalagi ini terkait dengan libur panjang, akan bertumbuh juga. Baik, yang selanjutnya saya penasaran juga adalah antisipasinya di pelabuhan, karena kan juga ingin seperti bandara ya Pak ya, meningkatkan kelasnya ya. Nah, tapi usai jeda Pak, kita akan kembali, usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami.